banjir bandang yang sangat, pokoknya airnya gede banget bang, benar-benar airnya sangat-sangat coklat juga, 3 meter juga seperti itu. Itu dia lihat lagi 2026. Sebenarnya iya, seperti tsunami tapi bukan tsunami. Kalau Tolong kata orang-orang, parah sih ini mah. Akan ada gedung pencakar langit yang akan kebakaran. Kebakaran apinya besar berkobar-kobar di atas gedung. Situasi juga di 2026, orang-orang akan ada semacam demo-demo kerusuhan lagi. Tapi ini yang lebih agak sedikit berat sih, maksudnya agak sedikit lebih dari yang kemarin. serius? Oh. Yang dia lihat, musibah ini lebih banyak melibatkan elemen api, kebakaran tadi, air yang bisa jadi banjir atau tsunami, atau mungkin malah tanah yang bergeser atau longsor. Yang dia lihat dari 3 elemen ini, mana yang lebih akan sering terjadi? Air. Adanya kasus money laundering, Wah, dengan artis seru juga nih. ya, public figure. Itu Ketangkep juga deh. Ketangkep juga. Ini adalah sebuah kebanggaan dan juga kehormatan buat saya karena this long lost brother berkenan untuk main ke studio kita di tengah jadwalnya yang sangat padat, keliling Indonesia, bantu cleansing di beberapa provinsi ya, dan juga ketemu sama klien-kliennya. Hari ini Dede Roy Kiyoshi berkenan bertemu dengan aku. Dede, selamat datang thank kembali. you. Yang jelas hari ini aku banyak yang pengen dibahas, tentu aja banyak yang pengen aku tanyakan juga ke Dede, karena kita tahu ya bahwa seorang Roy Kiyoshi itu setiap beliau ini meluncurkan atau mungkin juga airing episode beliau tentang penglihatan dan ramalan di tahun mendatang, apa saja yang beliau lihat itu langsung viral dan langsung pada ngebahas ternyata betul apa kata Roy Kiyoshi gitu ya Dede ya. Ini kayaknya baru kali pertama Dede berkenan untuk main di podcast orang lain untuk menyampaikan penglihatannya di tahun mendatang, betul nggak sih? Betul. Bisa, Kadang ya. ada yang harus kita filter juga, mungkin apakah ini harus dibeberkan sekarang atau tidak, sebenarnya kan harus diatur. Aku setuju sih itu. Tapi selain kita ngobrol soal ramalan seorang Roy Kiyoshi, aku pengen ngebahas sedikit kegiatan Dede 2 atau 3 tahun ke belakang ini ya. Karena yang aku ketahui, Dede itu sekarang lagi banyak membantu orang atau mungkin juga klien-kliennya untuk bisa lebih melakukan pembersihan. Baik itu area, rumah, gedung, atau mungkin diri orang itu sendiri. Cleansing ya. Cleansing. Contohnya. Yang abang lihat di sosial media, lu sampai ke Bali. Mana lagi deh? Ke Bali, Jogja, kemudian sampai ke Batam gitu kan. Terus kemudian juga banyak juga ya Sumatera juga iya harusnya. Itu yang mereka minta itu bantuan seperti apa sih dia dari Jadi sebenarnya masalahnya berbagai macam varian ya, maksudnya aku pikir. Jadi ketika mereka ada yang ngerjain di tempat usahanya, jadi tempat usahanya selalu sepi. Terus keluar belatung, ada segala macam, itu pasti tanda-tanda yang dikerjain orang. Jadi Roy Kiyoshi datang untuk ngebantu meng-cleansing itu semua jadi netral, seperti itu sih. Berarti Dede itu seorang praktisi yang lebih memilih untuk langsung datang ke lokasi daripada pengobatan dari jauh ya? Iya. Lu kayak lebih dapet gitu deh. Iya, kayaknya lebih nyaman kalau misalnya aku langsung dapat langsung ke sana. Iya. Bersihin orangnya juga, bersihin mungkin tokonya juga. Iya. Itu kan jadi lebih puas ya, jadi lebih bersih juga, maksudnya kayak gitu sih. Biasanya yang Dede bersihkan itu gangguan-gangguan seperti apa aja? Gangguan makhluk gaib sih sebenarnya, makhluk halus juga. Terus juga gangguan-gangguan yang ada misalnya seperti restoran, tiba-tiba nasinya basi mulu, udah dimasak tiba-tiba basi. Itu juga ada sih sebenarnya. Jadi Roy Kiyoshi berperan untuk ngebantu menetralisir juga, terus untuk menghilangkan gangguan gaib dari makhluk halus juga, seperti itu sih. Biasanya Dede harus stay berapa hari di sebuah kota tersebut? Sebenarnya nggak bisa tentu ya bang, misalnya berapa hari dan berapa hari. Ada kalanya mungkin 5 sampai 6 hari. Dan aku memang jujur-jujuran juga ketika kerja keluar kota, aku sempetin juga untuk ini bang, untuk
liburan juga sekalian. Sekalian, ya. Sekalian. Ini kan beresiko ya, Dek? Perang sama makhluk gaib, atau mungkin kiriman-kiriman gitu. Pernah dirawat nggak gara-gara bantuin orang? Dirawat gara-gara bantuin orang. Belum sih, belum ketemu lagi kasus-kasus yang itu sih. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan Sementara sampai. aku masih bisa untuk menghandle itu sih. Benar. Sampai sekarang masih Nah, ini dari perjalanan Dede keliling Indonesia, bantu klienmu. berantem klien. Ada nggak sosok makhluk goib yang Dede nggak pernah temuin selama Dede hampir 38 tahun hidup, baru ketemu baru-baru ini bentukannya, dan seperti apa? Belum lagi sih Bang, maksudnya Belum, ya? masih taraf-taraf yang standar-standar yang biasa-biasa, yang kuntilanak lah. Biasanya lu kan horor banget. Biasanya lu nggak bisa gue samakan dengan biasa orang lain. Iya, biasa banget. Ya, cewek, ya kunti kayak gitu itu kan biasa ya. Ada yang sempat hampir mau meninggoy, Dek, klien lu? Iya, Ada. bener. Itu memang ada juga prosesnya seperti itu. Ada yang mau sampai meninggoy juga. Itu Pak, itu juga ada sih. Intinya sebenarnya apa yang bisa Reikyoshi bantu akan kita bantu, seperti itu sih. Ada yang kayak gini, dia sakit udah lama koma, tapi dia pakai susuk, jadi dia nggak bisa Meninggal dengan tenang. nggak bisa meninggoy. Iya. Aku pakai ramuan-ramuan khusus, kemudian dibalur, besokannya udah Dan bisa lepas. ya udah bisa lepas dengan tenang. Oh, jadi Dede itu juga memberikan ramuan-ramuan Dede, buatan Dede sendiri. Terdiri dari kalau kita manggil namanya bubuk suci, ada lingo bangle, ada garamnya, ada ya pokoknya ramuan itu semuanya. Seperti itu sih. Jadi kita pengen tanya nih sama Dede, karena kan beberapa kali Dede selalu melihat atau mungkin menyampaikan penglihatannya tentang setahun ke depan. Ya, banyak ya yang beneran ya. Iya. Kayak misalkan musibah kebakaran, lu sempat lihat. Iya. Terus apalagi ya, kayaknya misalkan nih contohnya ada beberapa dari berita, bahkan masuk ke berita nih guys, tentang bagaimana seorang Roy Kiyoshi itu melihat kebakaran besar dan juga curah hujan yang tinggi, itu nyebabin bencana alam di tahun 2025 ini. Dan itu pada saat kemarin kejadian ada banjir yang begitu besar, banjir bandangnya, kayak wah ini kayaknya pernah dilihat sama Roy juga deh gitu ya. Sama ramalan tentang artis-artis yang terjun ke dunia politik, tapi sebenarnya mereka tuh nggak mengalami keberuntungan, bahkan ada yang sampai mau gila ya deh ya. Iya. Karena nggak beruntung. Itu Dede lihat di tahun 2024, betul ya? Iya betul. Iya, Iya, silakan. yang paling ngeri sebenarnya yang paling kita lagi mungkin juga akan terus menghadapi situasi bencana ya. Sepertinya akan ada banjir bandang yang sangat, pokoknya airnya gede banget Bang. Bener-bener airnya sangat-sangat coklat juga, 3 meter juga seperti itu. Itu Dede lihat lagi 2026. Sebenarnya iya. Ini sebenarnya kan 2025 udah mau habis juga ya Iya. sebenarnya. Kita masih belum lepas, jadi masih ada kelanjutan cerita seperti itu. Luar biasa Bang, bener-bener sungguh-sungguh menakutkan. Apa yang aku lihat itu adalah airnya sampai nyeret mobil ke yang kejauhan sampai jauh banget gitu. Itu aku rasain banget sih. Dan mayatnya semua pada bau amis. Ya itu yang aku lihat. Akan terjadi lagi. Banjir. Jadi airnya penuh banget. Seperti tsunami tapi bukan tsunami, seperti iya banjir yang sangat besar. Banjir, ya. Kalau Tolong kata orang-orang situ. Aku mendengar itu dan aku melihat banget ini dengan jelas. Parah sih ini mah. Dan kemudian juga mungkin ya ini baru di sini aku boleh bercerita, akan ada gedung pencakar langit yang akan kebakaran. Kebakaran apinya besar berkobar-kobar di atas gedung, dan itu aku ngelihat akan terjadi juga. Tapi aku nggak berani bilang, nggak berani bocorin juga lokasinya itu di mana. Kita kan nggak boleh untuk menakuti orang juga, ya nggak sih? Itu jadi ya selain bencana itu akan ada tanggul jebol, airnya tumpah ke jalanan sampai benar-benar butek banget, coklat banget. Itu juga ada sebenarnya. ini yang Dede lihat di 2026. 2026. Sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Gini loh, tapi kita juga ngerasa bencana ya udah kejadian, pasti kan akan terjadi. Seperti siklus tahunan kan, seperti itu kan pasti akan ada kejadian, ada yang kejadian juga. Ya tapi aku berharap semoga ramalanku salah.
Semoga apa yang aku lihat ini nggak terjadi ya. Iya. Terus aku ngelihat situasi juga di 2026, orang-orang akan ada semacam demo-demo kerusuhan lagi. Tapi ini yang lebih agak sedikit berat sih, maksudnya agak sedikit lebih dari yang kemarin. Serius? Seperti itu. Aku ngelihat ada bakar ban juga. Aku mendengar seorang teriak-teriak. Ya Lagi deh. lagi bang. Jadi aksi anarkis ini akan ada lagi. Ya akan terjadi seperti itu. Tapi ya saya berharap moga-moga nggak kejadian sih. Oke. Dek, abang coba telusuri satu persatu ya. Baik. Tadi yang gedung pencakaran langit ini berarti tidak seperti gedung yang kemarin di Kemayoran yang baru kebakaran ya, yang sempat viral juga. Pencakar langit berarti ini gedung yang di atas 16 lantai dong, 20-an lantai. Kurang yang lebih dilihat seperti itu, iya. di Jakarta. Aku ngelihatnya di Jakarta. Ada, ya, api kobarannya masih ada di atasnya, kemudian orang-orang pada tolong gitu. Mereka juga bingung mau loncat juga, ya serem. Bukan apartemen gua kan deh. Nggak aman. Dek, satu persatu lagi. Jadi ke distract. Iya, ke distract. Gak apa. Ini berarti kan kalau Dede lihatnya di wilayah Jakarta nih. Iya. Memakan korban kah? Ada korban juga. Ada korban juga. Tapi untuk yang gedung pencakar langit yang tiba-tiba ada api di atas gedung itu, aku merasa ya mungkin hanya hitungan belasan orang saja yang apa namanya? Banyak itu deh. Seperti itu. Aduh. Ya pokoknya asapnya hitam banget. Ya. Itulah kira-kira mungkin gambaran tahun 2026. Ya, seperti itu. Jadi kayak kita masih belum selesai drama-dramanya, Bang. Kayak bencana alam tuh masih ya mengalami itu sebenarnya. Artis-artis yang berpisah. Dek, Iya. tadi perihal tentang banjir yang kamu lihat dengan air coklat yang sangat pekat ya, dan juga kerusakan serta mobil sampai terbawa arus. Ini Indonesia Barat kah yang kamu lihat? Bagian barat, timur, tengah? Kalau Indonesia Barat kan sebenarnya masih daerah Aceh ya. Ya. Itu juga itu sebenarnya seperti itu. Masih terjadi Sumatera Utara lah, kemudian Padang, Jambi dan segala macam itu masih sih. Dan memang udah terbukti sih sebenarnya, Bang. Kemarin itu Aceh juga sempat udah porak-poranda juga. Iya. Lumpurnya banyak banget, bener-bener mobilnya semua bawa amis semuanya. Ini lagi ini. Iya. Penglihatan Dede ini bukan di 2025 ini, tapi di 2026 ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ya itu dia sih. Ya kita banyak doa aja sih Bang sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari 3 elemen, ngomong soal bencana lagi nih sekarang ya, sebelum kita menuju ke spesifik ngomong soal artis. Yang Dede lihat, musibah ini lebih banyak melibatkan elemen api, kebakaran tadi, air yang bisa jadi banjir atau tsunami, atau mungkin malah tanah yang bergeser atau longsor. Yang Dede lihat dari 3 elemen ini, mana yang lebih akan sering terjadi? Air besar. Walaupun ada api, tapi itu sesekali tidak sebanyak sepanjang tahun 2026. Lagi-lagi air ya, Dede? Lagi-lagi air. Makanya drama air ini belum selesai sampai tahun 2026 itu. Kalau api yang melibatkan gunung berapi, karena kan kita ring fire ya, banyak gunung berapi, ini Dede nggak ngeliat ya? Aku masih belum melihat sih ke depannya untuk yang gunung yang bisa meletus ya. Oke. Indonesia dan juga seluruh negara di muka bumi ini pernah terpuruk 2 tahun, hampir 3 tahun karena virus waktu itu COVID-19 ya. Semua terhenti, seperti jam itu terhenti gitu loh. Kegiatan, kehidupan semua seakan-akan terhenti. Di 2026, apakah Dede melihat akan ada possibilities kita menghadapi sebuah virus baru lagi? Atau bagaimana? Penyakit baru kah? Atau bagaimana? Iya, di 2026 ada virus baru lagi, memang ada. Cuma ya kita agak lebih berjaga-jaga diri aja. Tapi kalau lebih parah mana, lebih parah dulu. Kalau untuk tahun kedepannya,
virus-virus yang virus-virusnya masih dalam kategori virus pernapasan seperti ISPA, ISPA jatuhnya. Nah ini teman-teman apa ya? Aku tuh ngerasa kalau akhir tahun sampai atau mungkin juga sampai pertengahan tuh kayaknya maaf dikata seakan-akan kecelakaan itu lebih sering terjadi. Ya, bahkan jadi kalau ngeliat pesawat pun jatuh, lu bisa lihat itu kan ya. Aduh, jangan kan lihat pesawat jatuh. Aku naik pesawat aja kadang deg-deg ser. Jadi pernah nggak ngelihat satu pesawat yang jatuh terus itu kejadian sebelumnya? Iya, tapi sudah berlalu, bukan di tahun ini juga, bukan di tahun kemarin. Ya, kalau aku ngeliat dari sinar matamu, kayaknya memang kalau musibah kecelakaan nggak terlalu ada yang akan besar ya di 2026 ya. Kalau untuk yang pesawat sebenarnya kan ini juga belum tentu terjadi, presentasenya tuh masih bisa Masih bias ya, iya, masih abu-abu ya. masih abu-abu. Tapi yang lu yakinin banget air ini Kalau nggak deh? abang menanyakan kecelakaan itu malah terjadi Cipularang Lagi? seperti itu. Di tol yang sangat angker seperti itu justru malah mobil beruntun nabrak, palanya bocor, kayak palanya keluar ususnya juga, perutnya seperti itu masih ada sih bang. Masih Tapi lihat itu? iya lebih ada lagi gitu. Tapi untuk pesawat aku sih masih belum lihat sih. Aku pengen tanya sama Dedek. Kalau melihat dari siklusnya dan juga dari bagaimana kecelakaan ini terjadi, banyak masyarakat yang berpendapat, ini kayaknya memang lagi minta tumbal nih gitu. Dedek mau mematahkan atau malah mengiyakan perihal itu? Beneran, aku tuh ngerasa minta tumbal. Beneran? Beneran. Dan kalau teman-teman di luar sana juga ngeh ya, apa namanya, ngeh banget di jalan Cipularang atau tol Cipularang itu ada kayak hewan, gambar patung hewan itu, dan ada semarnya juga kan sebenarnya. Iya. Itu adalah sebuah warning juga kan untuk kita lebih kalem bawa mobilnya. Iya. Hati-hati. Pas lagi naik mobil di daerah sana, jadi kita lebih kayak baca doa aja gitu, hati-hati. Nggak usah terlalu ngebut, Nggak usah buru-buru. Ini kalau ngobrol sama Roy Kiyoshi itu guys, abang atau mungkin siapapun tuh kita nggak bisa nanya sama Dede tuh yang langsung serang dengan pertanyaan. Biarkan dia, kadang dia kalau misalkan ditanya ini, tiba-tiba ada penglihatan baru. Ya kan? Iya. Makanya gue selalu kasih jeda. Nah bahayanya penglihatan baru ini terkadang lebih valid ya, Dek. Lebih valid tuh kayak gimana? Ya kayak lebih keras gitu. Kayaknya bakal terjadi beneran nih gitu sih. Iya sih. Iya. Nah Dede, 2026 yang Dede lihat nih, ya surface-nya aja lah, yang paling di permukaan aja lah gitu. Apa kira-kira berita-berita selebriti kita yang menghebohkan? Berita selebriti yang menghebohkan ya. Yang jelas bukan lagi berhubungan dengan narkoba sebenarnya. Karena emang itu kan udah kayak siklus bener-bener ya terjadi terus juga kan setiap tahun. Tapi aku ngelihat kayak adanya kasus money laundry dengan artis juga ya, public figure. Ketangkep juga. Dugaan sih, dan aku ngelihat arah-arahnya ke sana. Ya gitu bang. Jadi ada arah ke sana. Wah, coba abang tanya sekarang ke Sobat Goib sebelum Dede lanjutin. Maaf ya, Dek. Ini kalau ngomongin soal ada yang diduga tertangkap nih, money laundry, cuman satu nih ya. Tapi please, inisial aja. Menurut Sobat Goib, inisialnya apa? Yang kira-kira akan berurusan dengan money laundry, tulis di kolom komentar. Inisial, jangan nama. Yang nama abang hapus komentarnya ya. Jadi ada satu sosok selebriti, yang pasangan selebriti, yang selama ini terlihat hidupnya nyaman, bergelimang harta. Tiba-tiba sang suami ada masalah hukum. Betul. Dan membuat sang istri jadi harus jatuh lagi hidupnya. Betul. Dan yang sisanya yang lain, public figure yang lain pun juga harus berhati-hati karena akan ada pencucian uang, money laundry ya. Banyak ya deh ya, yang dititipin gitu banyak ya. Ada lagi sih sebenarnya, mereka tuh kan udah tertimpa divorce tiba-tiba,
dan tiba-tiba pun harus menanggung malu untuk masuk menjadi kasus itu kali ya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi ada yang korban perceraian nih. Iya, ada Ya. yang divorce juga. Divorce, terus Udah mereka divorce, pengen hidupnya tetap berantakan baik. lagi. Ada itu ya. Ada juga seperti itu. Pasangan terkenal nih, Pasangan terkenal. sangat terkenal. Yang akhirnya bercerai. Akhirnya bercerai dan akhirnya ada kasus juga berhubungan dengan hukum. Pokoknya banyak bang, aneh banget deh. Aneh banget, bener-bener kayak di luar dugaan. Bener-bener di luar dugaan banget. Akan adanya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan hukum. Seru nih. Jadi yang Dede lihat 2026 malah artis-artis ini bukan berprestasi tapi terlibat hukum. Iya, terlibat hukum. Ya, kasihan sis. Kasian. Menurut aku sedih sih kalau orang-orang yang udah sultan tiba-tiba ada kasus ya. Apalagi udah divorce tiba-tiba kena kasus. Ada yang Dede kenal dekat di antara mereka dari penglihatan Dede? Ada, tapi aku tuh nggak berani sebutnya, sebut inisialnya juga udah nggak nggak perlu. usah. Tapi Dede sampein ke orangnya nggak? Nggak mau juga sih, nggak pengen untuk cuit itu. Takut mengganggu Takut kehidupan mengganggu. mereka ke depannya. Itu kan privacy juga. Benar-benar. Nah ini kalau, ngomongin soal, Lagi. kalau ngomong soal yang sakit keras sampai harus merenggang nyawa nggak enak ya, tapi jadi nggak ngeliat itu kan ya? Oke. Aku ngelihat ada satu artis juga yang sangat-sangat bertalenta. Itu akan terjadi. Ya, moga-moga saya salah ya. Bisa terjadi maut juga. Bisa-bisa meninggoy. Itu sih. Apakah akan ada gebrakan dari artis baru deh yang viral? Jadi melihat ada sosok artis baru kok yang tiba-tiba naik namanya gitu. Itu belum sih. Belum, itu ya? belum lihat sampai ke arah sana. Karena ya nggak segampang itu juga sih untuk naik tiba-tiba juga udah bentar juga udah kelar gitu. Menurut Dede, ini terlepas dari money laundry ya, Iya. apakah benar akan ada satu artis terkenal yang melakukan penipuan 2026? Betul, ada. Iya kan ya? Satu orang pria, kemudian satu orang wanita. Memang, tapi salah satu dari itu yang akan jadi bener-bener Tersangka. iya, betul. Ya tadi aku kayak nangkep gelombang, Dede mau ngomong ini bukan money laundry tapi menipu. Menipu, kasus Bener ya? kasus tipu menipu juga ada kok. Ada ya? Pria dan wanita, Iya, dua-duanya selebriti, dua-duanya adalah seorang public figure. public figure. Iya. Itu sih sebenarnya. Masih ada lagi nih yang keren-keren. Silakan. Visionnya. Kok keren sih? Iya, apa yang Dede lihat? Aku ngelihat ada bully itu akan booming banget. Bully. Jadi kasus bullying itu akan terjadi dan kemungkinan juga itu akan menyebabkan orang lain jadi ingin bunuh diri. Ini kepada selebriti bulinya atau Orang biasa pun kita harus bijak tuh untuk tahun depan kita harus menjaga perasaan orang lain gitu lewat sosial media gitu loh. berarti Dede melihat ada gambaran atau puzzle tentang berita viral Iya. bullying yang mengakhiri atau menghabiskan nyawa seseorang. Iya. Pria atau wanita yang Dede lihat yang meninggal ini? Wanita. Tren akan jadi marak loh, Bang, tahun 2026. Ya, kalau Abang tahu, seperti di Korea beberapa waktu lalu, itu kan apa-apa bundir gitu. Ya nggak sih, Bang? Apakah ini ada kaitannya dengan perekonomian yang semakin menurun? Bisa jadi juga sih. Luar biasa. Aku tuh berharap ya, tadi tuh di perjalanan ke sini, Dek. Semoga yang disampaikan Dede nanti baik-baik 2026. Kok kayaknya Tapi jelek semua ya. iya, Maksudnya, kok makin kacau dari 2025 nya Abang, deg-degan banget ini. Wow.
Kalau perceraian yang Dede lihat akan marak atau bagaimana? Atau ada yang cuma setting-settingan doang perceraiannya agar beritanya rame terus mereka kembali lagi akur atau gimana? Iya. Jadi yang aku lihat ya Bang, perceraian akan booming, memang benar-benar booming. Tapi memang perceraiannya memang tambah banyak sih, gitu. Dan perkawinan yang kemarin ada yang kawin kontrak, ada yang kawin buat jaga image doang untuk populer gitu. Oh, Itu ada sih. kawin kontrak Kawin untuk kontrak, kawin gimmick juga. kawin gimmick ya. Dek, Itu sih ya. dari 10 orang yang kamu kenal, Iya. ya, 10 nih ya, 10 rekan selebriti yang Dede kenal dekat. Dari 10 tersebut, berapa orang yang akan mengalami nasib tidak baik 2026? Banyak berapa orang? Dari 10 yang Dede kenal nih, misalkan let's say ada si A, B, C, D, F, G gitu yang Dede kenal aja, yang Dede dalam penglihatan Dede. Berapa orang yang mengalami nasib buruk 2026? Susah juga ya jawabnya. Karena Nggak ada penglihatan. nggak ada penglihatan. Nggak ada penglihatan ya. Seorang Roy Kiyoshi itu ketika mendapatkan penglihatan, itu selain melalui mimpi, terus gimana lagi, Dek? Dalam hal Melalui apa? apa? Mimpi misalkan. Iya ya. Terus apa lagi? Vision juga ketika aku lagi duduk gitu kan, tiba-tiba gitu. Aduh, dan itu lumayan tersiksa loh Bang. Setiap saat, setiap menit bisa ngelihat hal-hal yang ya kayak gitu ya. Dek, Abang izin tanya ya. Iya. Ada yang baru nitipin Kris ke Dede nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Atau senjata seperti apa namanya sih kalau senjata kayak Kris itu sebutnya apa ya, Dek? Jimat. Bukan jimat, pusaka. Oh, pusaka. Ada nggak sih? Jadi pusakaku semua udah dilarung ke laut gitu, Oke. karena emang nggak bisa ngurus lagi. Oke. Itu udah Dede buang semua. Udah dilarung, Sebanyak-banyak jadi buang. itu? Sama bonekanya juga Sudah sudah bersih rumah. bersih. Jadi dibuat kantornya jadi lebih bagus sekarang. Lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Kemarin kantornya kan ke manusia, ke lebih setaniawi ya. Kata dia. Banyak boneka-boneka roh, boneka-boneka arwah, Kris. Itu dilarung. Iya, bagi-bagi ke teman-teman juga yang spiritual. Aku bagi-bagi lah. Wait. Masuk larung Berarti juga. ada sebuah perjalanan spiritual dari seorang Roy Kiyoshi yang akhirnya mengikhlaskan benda-benda mati Iya. ini nggak Dede agung-agungkan lagi. Udah nggak. Apa itu? Apa yang bikin Dede akhirnya melepas itu semua? Ngerasa kayak berantakan aja sih Bang, maksudnya udah nggak bisa ngurus juga, debuan juga bener-bener nggak, ya tamu-tamu juga ada yang komplain, takut, termasuk Rangda, Leak itu juga udah nggak ada. Itu nggak ada. Aku juga bagi-bagi ke Furi Harun. Oh, sama Kafuri juga. Furi ya mereka bisa lebih ngurus daripada aku, ya udah ya. Itu isinya nggak marah sama kamu? Enggak sih, aman. Pusaka udah nggak ada, boneka udah nggak ada, Annabelle semua udah nggak ada. Annabelle juga udah nggak ada. Nggak ada boneka-boneka. Baru tahu Abang. Iya. Ini proses apa pembersihan ini Dede kontenin di YouTube nggak sih? Nggak mau tampilin juga sih. Wow. Tahu-tahu udah bagus aja udah jepret gitu. Nanti datang lagi ya Bang. Iya, ini berarti Kantor. apa namanya fans Dede baru tahu ya rumah Dede udah bersih ya? Karena bagi aku Dek, untuk seorang indigo atau let's say yang orang awam ketahui tentang Dede, ada Dede kan paranormal nih. Untuk seorang paranormal melepaskan semua pusaka atau benda-benda saktinya itu kan bukan hal yang mudah. Dan ternyata mudah buat seorang Roy Kiyoshi ya. Hal yang sangat susah, tapi butuh proses Bang. Ketika kita punya sesuatu, suatu saat akan nggak punya lagi, ya udah itu dilepasin aja. Jadi Dede akhirnya mengamini dan mengimani bahwa anugerah yang Tuhan kasih ke Dede itu lebih sakti dari benda mati apapun. Iya, lebih ke arah sana sebenarnya. Jadi ya sudah berakhir. Tapi sumpah loh teman-teman, karena gini ya Dek, Iya. Dek.
kita nggak bisa pungkiri, banyak banget orang yang masih tergila-gila akan benda mati yang mereka miliki, yang mereka taruh di dompetnya lah, di kaos kakinya, dimanapun, Iya. bahkan di rumah, disajen-sajenin istilahnya. Ini saya nggak ngomong soal kebendaan yang berhubungan dengan Tuhan, teman-teman ya. Tapi ini benda-benda yang sesungguhnya diberikan oleh dukun-dukun lah istilahnya gitu ya, maksud abang ya. Ternyata seorang Roy Kiyoshi pun bisa melepas itu semua Iya. dan lebih betul. menyerahkan kepada Sang Pencipta. Betul, betul. Keren deh. Iya. Gue datang ke rumah lu kemarin ya, Heeh. kayak waduh ini serem juga rumah Dede ternyata ya. Serem aja. Berarti sekarang boneka-bonekanya diganti apa? Barbie? Enggak, jadi itu bonekanya udah nggak ada, tinggal bener-bener ada piagam-piagam aja pencapaian yang aku udah ya lakuin, aku pajang di situ beberapa sih. Pertanyaan dari abang. Iya. Hidup seorang Roy Kiyoshi setelah melepas benda-benda keramat tersebut lebih ringankah atau lebih berat? Lebih ringan sih iya. Lebih happy sih, lagi nggak ada beban. Kalau misalnya ada benda pusaka kan sebenarnya harus diurus, dikasih dupa lagi, diajak ngobrol lagi gitu kan, itu kan repot. Sementara aku juga sibuk banget, ya udahlah ya. Itu isinya nggak ada yang main ke mimpi Dede? Nggak Marah ada gitu? sih, nggak ada sih. Wah. Dan menurut aku mereka udah berada di tangan yang tepat lah. Ah ya, sure. Jadi ya semua udah nggak ada. Hebat loh. Jujur aku bangga sama Dede. Dulu tuh Dede itu saya nggak bilang Dede itu menuhankan boneka-bonekanya, tapi beliau ini ada ketergantungan terhadap boneka-boneka tersebut, betul nggak? Betul kan? Betul banget. Iya kan? Dede tuh ada ketergantungan, jadi Dede lebih memilih berinteraksi dan berkomunikasi dengan koleksinya daripada dengan manusia Iya. sesungguhnya, betul nggak? Betul. Dan itu yang bikin Dede dulu tuh kayak ngerasa murung, nggak pernah merasa cukup, betul ya Dede? Padahal sesungguhnya lu tuh udah luar biasa banget dulu. Yaudah, ini aku mau closing, tapi dari tadi kan kita ngomongin soal yang buruk-buruk 2026 nih. Iya. Yang bagus apa sih deh 2026 deh? Sebenarnya gini, kalau untuk yang bagus pun ada Bang. Sebagai kita sebagai public figure pun masih punya kesempatan dan berita baik yang akan kita lalui di 2026. Abang juga bersinar juga, Amin, itu hal yang bagus juga kan. Dan kemudian juga ya di mata mancanegara Indonesia juga masih harum kok prestasinya seperti itu. Banyak artis-artis yang juga akan membanggakan Indonesia. Menurut aku sih seperti itu ya. Somehow abang ngerasa ketika lu mengunjungin Bali ya, Iya, itu kayak lu tuh pengen di sana dan nggak pengen pulang ya deh. bener. Bali itu bener-bener luar biasa sih. Bener-bener deh tempat healing juga untuk kita ngecas energi. Jadi mau kasih pesan apa buat Sobat Goib 2026? Mereka harus berlaku seperti apa nih biar tenang hidupnya? Iya. Intinya sebenarnya di tahun depan aku menghimbau agar kalian sangat-sangat bijak dalam menggunakan sosial media, Bang. Benar-benar luar biasa sekali apa yang terjadi dampaknya satu ketikan kalian yang buruk itu akan merusak semua apa yang dirasakan oleh orang tersebut gitu. Dan jangan lupa terus berbuat banyak kebaikan gitu kan, tanpa memandang siapa kita, warna kulitnya seperti apa, kamu dari mana, dan kita siapa. Kita harus benar-benar netral, nolongin banyak orang terus Bang. Bener-bener kita harus banyak menolong orang seperti Aku itu. setuju sih. Biar banyak karma baik yang kita tuai juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Abang. Sehat-sehat. Kalau pengen tahu penglihatan seorang Roy Kiyoshi lebih detail lagi, kunjungin aja YouTube channelnya Roy. Karena biasanya nanti di penghujung tahun, Roy akan rilis episode eksklusifnya. Biasanya kan ada tuh kemarin syutingnya di Italia. Tapi di mana sih? Ya, di mana? Kalau lu lagi ngeramal tuh, yang di luar negeri tuh di mana tuh deh? Inggris?
Iya, macam-macam di Inggris. Ada kan lo Inggris, ada ya? Pernah di Inggris. Tahun ini episode eksklusif Ramalan 2026 di syutingnya di mana? Di kantor. Kantor baru. Kantor baru aku. Sombong banget. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan channel ini terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.